Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel Rocky Rindu, yang membahas tentang segala informasi tentang hobi, terutama Vespa, ikan, dan burung lovebird, guys. Oke, teman-teman semua, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, dalam kondisi yang sekarang lagi ini ya, viral tentang COVID-19 ini. Nah, sekarang saya di rumah aja. Saya ingin update video ya. Saya sebelumnya pernah bikin video dan ingin membahas tentang bagaimana sih sejarah bajai ya. Nah, di depan layar kalian ini adalah sebuah skuter bajai. Kalau orang awam bilang, anak kecil terutama ya, pasti akan menyebut ini Vespa gitu. Nah, mungkin dari kalian juga yang pertama kali lihat bahwa model motor seperti ini adalah jenis model Vespa. Betul, tidak ada salahnya. Namun teman-teman semuanya, bahwa sebenarnya skuter jenis ini merupakan skuter yang mirip sekali dengan Vespa, atau bisa disebut dengan sama ya dengan Vespa, baik dari bodi atau bentuk dari motornya sendiri, rangka, kemudian lampu roda, sumbu rodanya, mesin, semuanya sama dengan Vespa. Nah, kenapa bisa sama? Padahal merek ataupun bahkan logonya ini beda ya, mirip tapi beda. Nah, sebenarnya guys, bajai ini adalah pabrikan dari India, dan ini dia bekerja sama dengan Piaggio yang memproduksi Vespa, guys. Seperti itu, makanya bentuknya sama. Dia dapat lisensi kerjasama untuk memproduksi Vespa, tapi versinya bajai begitu. Tapi bentuk dan materialnya sama, semuanya sama. Jadi nanti mungkin akan saya buat videonya terpisah ya. Jadi nanti perbedaannya itu di mana, gitu guys. Nah, PT Bajaj Auto merupakan perusahaan terbesar di India, guys, untuk produksi skuter dan sepeda motor. Perusahaan industri India ini eksis ya dalam persaingan produsen teknologi Jepang dengan investasi pengalaman, terutama karena memang menurut sejarah Bajaj Auto sebenarnya telah dibentuk pada tanggal 29 November saat itu pada tahun 1945. Jadi itu bersamaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi gitu awalnya, guys. Bajaj Group namanya, lahir pada awal kemerdekaan India terhadap jajahan Inggris. Nah, siapa penggagas perusahaan ini, guys? Namanya adalah Jamnalal Bajaj, dan ini adalah putra dari Mahatma Gandhi. Dimana kalian tahu Mahatma Gandhi adalah bapak atau founding father negara India ya. Jadi ini merupakan putra kelima si Jamnalal ini. Jadi kemudian digantikan oleh putra sulungnya bernama Kamal Nayan saat itu pada tahun 1942. Namun karena dia terlalu sibuk, si Kamal Navan ini terlalu sibuk dengan perjuangan kemerdekaan Republik India atau apa ya? Pokoknya negara India lah gitu ya. Jadi pada tahun 1947 Kamal Nayan konsolidasi dengan beragam kelompok, bahkan perusahaan Bajaj Group bercabang menjadi perusahaan semen, Ayurveda seperti kalian tahu ya, obat-obatan, kemudian peralatan listrik, dan peralatan lainnya, sampai produsen skuter, guys. Nah, pada tahun 1948 Bajaj mulai menjual kendaraan hasil adopsi roda 2 yang menjadi kendaraan roda 3 yang biasa disebut kalian kalau di Jakarta itu ada Bajaj gitu ya, dan memperoleh lisensi manufaktur dari pemerintah selama 11 tahun. Jadi mulai debutnya itu pada tahun 1948 untuk produksi kendaraan bermotor, guys.
Nah, pada tahun 1960 Bajaj Auto menjadi sebuah perseroan terbatas publik. Nah, di mana pada tahun 1965 kepemimpinan Bajaj Auto ini diambil kendali oleh Rahul Bajaj. Nah, ini yang cikal bakal permulaan Bajaj Deluxe ini bisa bekerja sama dengan Piaggio Vespa dari Italia itu, guys. Jadi kepemimpinan Bajaj Auto itu diambil alih oleh Rahul Bajaj yang merupakan anak dari Kamal Nayan tadi. Jadi ini cucunya dari Mahatma Gandhi, guys. Nah, Rahul Bajaj ini ternyata juga pemuja skuter Vespa. Jadi dia itu masih remajanya pada saat itu usia 20-an ya. Jadi Rahul Bajaj itu pemuja skuter Vespa buatan Piaggio yang terkenal di Italia. Sampai akhirnya pada tahun itu, pada 1960, yang pada saat dia usia 22 tahun, perusahaan Bajaj berhasil dipercaya menjadi lisensi Piaggio untuk India. Jadi dia dipercaya oleh Piaggio untuk memproduksi Vespa versi India. Nah, perusahaan yang memproduksi adalah Bajaj Auto. Nah, inilah pertama kali dimulainya memproduksi kendaraan roda 2 skuter hingga tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kalian ketahui guys ya, Vespa itu punya perusahaan atau pabrik di setiap negara, guys. Negara awal pembuatnya adalah ya Italia, jelas Italia. Kemudian ada dari Amerika, Inggris, India, bahkan di Indonesia pernah juga dipercaya oleh pihak Piaggio untuk memproduksi Vespa versi Indonesia, dan perusahaannya namanya adalah Dan Motor, PT Dan Motor. Sampai sekarang pun part-part Vespa klasik ya tentunya ya, itu juga masih diproduksi oleh PT Dan Motor dan masih eksis loh guys, seperti itu. Nah, kita lanjut ya tentang sejarah Vespa Bajaj. Rahul Bajaj menjadi kelompok chief eksekutif ya pada tahun 1968 setelah pertama kali mengambil gelar MBA di Harvard. Jadi dia kuliahnya sudah di luar negeri pada saat itu. Nah, dan dia tinggal di dekat sebuah pabrik di daerah Pune, sebuah kota industri dengan jarak mungkin sekitar 3 jam dari Mumbai, dari pusat kota India ya guys ya. Perusahaan Bajaj ini adalah perusahaan yang memiliki omset tahunan sebesar 72 juta rupiah di India pada saat itu, pada tahun 1970. Dan krisis bahan bakar mobil saat itu ya, pada tahun itu merupakan krisis bahan bakar mobil, justru yang membuat usaha dari Rahul Bajaj atau Bajaj Auto ini semakin maju karena memproduksi kendaraan roda 2 yang paling murah saat itu guys. Paling murah, efisien, dan paling diminati banyak orang. Kemudian dari modal itu sejumlah model baru diperkenalkan lagi ya pada tahun 1960-an, termasuk kendaraan roda 3 pengangkut barang. Jadi seperti kalau di Indonesia itu adalah Bajaj roda 3 itu guys, yang nyelip itu ya. Nah, termasuk kendaraan Bajaj Citak pada awal dekade. Citak itu kalau misalnya versi Vespanya itu bagol itu ya, jadi lampunya dia bulat masih guys. Jadi awal dekade itu Bajaj Super, kemudian Bajaj Deluxe ya, termasuk yang saya punya ini adalah Bajaj Deluxe. Kemudian Super ya, Bajaj Cetak, Super, kemudian Bajaj Deluxe ini diproduksi saat itu ya pada tahun 1976 dan 1977, dan kebetulan yang saya punya ini guys adalah tahun 1977. Jadi ini merupakan produksi terakhir dari PT Bajaj Auto ya untuk kendaraan ini. Jadi sayang sekali kenapa tidak melanjutkan kerjasama dengan Piaggio, karena pada saat 1977 Piaggio memutuskan kontrak dengan PT Bajaj Auto. Akhirnya perjanjian kerjasama ini dengan Piaggio
berakhir guys. Setelah itu Piaggio membuat skuter dengan merek asalnya kembali, yaitu Vespa di negara India. Jadi itu guys sejarahnya. Kemudian tidak sampai di sana saja ya guys ya. Jadi India pada saat itu, Bajaj Auto India ya, itu dianggap melakukan pelanggaran paten mengenai produk yang dianggap meniru Vespa. Jadi setelah tahun 1977, Bajaj Auto tetap memproduksi seri skuter ini ya. Jadi makanya pada saat itu Bajaj Auto itu dianggap meniru Vespa. Jadi pada saat itu membuat perusahaan Bajaj ini memblokir penjualan skuter Bajajnya di Amerika Serikat. Bahkan di Amerika Serikat tuh guys. Jadi produksi India itu diekspor ke Amerika Serikat, ke Inggris ya, ke Jerman, ke Hong Kong dan lain bahkan di Indonesia juga guys. Jadi pada saat itu skuter Bajaj diblokir penjualannya di sejumlah negara yang saya sebutkan tadi, sehingga saat itu sudah mulai melakukan pelanggaran paten seperti itu guys. Jadi akhirnya penjualannya pun merosot, akhirnya menurun ya. Saat itulah Vespa dan Bajaj ini memisahkan diri pada saat tahun 1977. Nah, kemudian apa sih guys perbedaannya? Perbedaannya kalau dari struktur rangka, mesin, bentuk bodi, kemudian dimensi itu hampir sama guys. Secara kasat mata itu sama. Seperti yang kalian lihat sendiri ya, lampunya, kemudian dasinya, semua rodanya, spakbornya, semua struktur dari bentuk dari skuter Vespa maupun Bajaj itu sama. Tetapi ada sedikit perbedaan kalau bisa kalian teliti ya. Kalau kalian lihat secara teliti itu akan ada perbedaan sedikit tapi guys, sedikit sekali. Tetapi kalau untuk teknologinya sama guys. Teknologinya sama. Tapi nanti kita akan bahas di video berikutnya saja, di bagian berikutnya saja supaya tidak terlalu panjang guys. Oke, itu saja guys, sedikit sejarah mengenai tentang perbedaan Bajaj ataupun Vespa. Sejarah tentang Bajaj ya terutama ya. Kalau misalnya ada informasi yang keliru, saya mohon koreksinya dari teman-teman semuanya di rumah. Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai dengan selesai video ini. Jangan lupa klik like. Terima kasih sudah mendukung channel ini sampai saat ini ya guys ya. Dan saya tidak cukup sampai sini, saya minta dukungan seterusnya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang Vespa ataupun tentang seputar hobi ya, hobi kita semuanya. Oke, sekian dari saya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.